yang lalu lah ya. Jadi setelah 50 sekian tahun nggak ketemu, gitu. Jadi harapan kita bisa ketemu. Ya Shalom dulu lah ya, Shalom ini dulu yang paling realistis kayaknya di Bandung, realistis gitu ya. Pertama ada 3 di sana host. Ya. Kedua ada kereta api cepat Bandung. Ya pada waktu Tuhan lah, waktu yang baik. Ya, ada mau dibilang? Halo kakak-kakak itu. Oh ya salam katanya buat kakak-kakaknya Wati mana? sama Eda lah, Eda. Iya, iya. Jadi kalau Nyonya ini dia nggak tahu ini adik kelas apa sekelas, dia nggak tahu, semuanya kakak dihanti ya. Iya kan? Jadi kalau adik kelas lebih cocok Eda. Ya, Eda. Ya, Eda itu abang. Kalau sama suami Kak Dame ya abang. Oh, abang itu. Ya. Oke lah ya. Ya. God bless you. God bless us. Ya. Dame Kak Santi enggak. Salam sebab Santi udah apa? Tadi ada. Oh iya deh. Oke, apa lah Badu? Oras-oras. Ya baik. Salam sehat sejahtera. Tuhan Yesus ya. melindungi kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Oke, sekarang ke Bandung itu Rosida dulu lah ya. Ya, sudah. Halo. Ya. Halo semua, udah? Sudah. Kedengaran. Dan puji Tuhan. Pertama, kita mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terus Eda semua ya Eda. Terus siapa? Ya Rosida. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, saya ulang lagi. Terima kasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu melalui Zoom ini. Terima kasih kepada Ito Badu yang telah membuat pertemuan ini. Saya memang tadi belajar sendiri dan agak belakangan ini saya merasakan bahwa saya itu mulai seperti mau gatek atau pikun, tapi saya masih merasa usia baru mau 74 tapi kok begini. Pertama dulu saya ceritakan, saya baru mempunyai kehidupan yang berubah selama 3 tahun saya bersama suami dengan perjalanan penyakitnya dari Januari tahun 2017 sampai Januari tahun 2020. Saya sangat merasakan perubahan itu dan selama puji Tuhan selama saya merawat suami, saya sehat-sehat saja. Semuanya sesuai umur, masih bisa jalan, bisa lari-lari, tidak ada yang dirasakan sakit lutut dan punggung. Setelah suami meninggal, saya mempunyai kalau disebut beban, ya bukan juga, tetapi perubahan yang sangat drastis dari kebiasaan kehidupan saya. Selama ini saya sehat-sehat saja, tetapi memang banyak mengkonsumsi obat dan kurang sehat, agak batuk-batuk. Lalu memang hari terakhir waktu itu kami bergereja di rumah jemaat yang sudah tidak bisa bergereja dan masih besok harinya saya batuk-batuk, anak-anak bilang, "Mama, dibilangin kok nggak bisa, itu COVID, corona itu sangat sensitif untuk usia lanjut." Tapi saya merasakan bahwa saya bukan itu karena saya tidak panas.
karena memakan obat yang agak banyak, lalu terjadilah sakit MAH. Ternyata saya tidak pergi berobat karena seperti ini, lockdown. Anak-anak bilang lebih berbahaya ke rumah sakit. Akhirnya saya berobat melalui WA ke anak saya dan kadang dia datang. Dan sekarang saya melepaskan semua obat-obat sementara dan pada hari ini mulai, puji Tuhan, mulai makan obat. Jadi obat yang biasa saya konsumsi adalah obat pengencer darah. Selain obat pengencer darah, obat baal seperti tadi Tiambun bilang, kakinya dulu baal merasakan itu, lalu saya makan Meticobalt 502 kali sehari, hilang baal-baalnya, tapi tetap saya makan. Dan ada sampai 10 macam obat yang saya konsumsi. Di antaranya adalah obat pengencer darah yang rutin dan itu juga sangat mengiritasi lambung apabila kita MAH. Sementara saya stop, saya hanya berdoa semoga kekentalan darah saya tidak terjadi karena itu yang biasa saya rasakan. Ya, saya minta didoakan supaya saya bisa menerima dan puji Tuhan dengan sukacita di kesendirian saya setelah ditinggal suami yang memang dimulai Juli 2019 beliau sudah tidak bisa berjalan, tapi saya selalu menikmati cuci darah seminggu 2 kali dan ada pegawai yang bisa mengangkat ke ke mobil dan dari mobil ke rumah dan untuk memandikan saya sudah tidak kuat. Kehilangan itu memang di hari tua tetap juga merasakan perpisahan yang sedih. Tapi kalau saya melihat bukan penderitaan, ketidakmampuan beliau untuk berjalan, untuk mengobrol dengan baik, hanya menatap saya dan sepatah kata, saya merasa Tuhan Engkau telah memberikan yang terbaik. Seperti itu. Itulah mengenai kesehatan saya sampai sekarang, puji Tuhan. Kalau mengenai sakit-sakit di lutut, di punggung, dan yang lain-lain tidak ada. Yang saya rasakan mulai gampang lupa. Saya tes otak saya untuk mengingat-ingat ini sudah susah. Itu saja. Tetapi puji Tuhan masih bisa berkomunikasi saya dan saya sesekali masih ada itulah kegiatan saya. Lalu praktek saya sudah tidak praktek kecuali dengan perjanjian. Hanya setelah lockdown ini ada beberapa yang meminta dirawat, saya bilang maaf, sama lockdown punya APD yang memadai, lalu saya tolak semuanya karena memang sangat berbahaya untuk sejawat yang dokter gigi ya, karena dia langsung berhadapan dengan nafas, mulut, dan itu yang saya hindari. Saya sering agak ganggu dengan beberapa teman saya karena kena COVID, beberapa yang sudah meninggal di Bandung. Jadi agak sedikit
ya ekstra doa saya bisa tenang dan dijauhkanlah dari kita semua corona ini. Mengenai keluarga tadi mungkin sudah saya punya anak 2, satu itu Badu namanya Rosta Maulina Quintana Mangulang. Dia terakhir memang sekolah dari Belanda dan sekarang sudah tidak bekerja, dia hanya ya mungkin bekerja dari rumah, saya tidak tahu ya. Tadinya dia bekerja di Chevron. Anak saya yang kedua laki-laki, punya anak 2 juga. Dia dokter, internis dan mengambil jantung belakangan, lalu sekarang bertugas sebagai dokter jantung dan internis. Juga kita doakan mereka jauhlah dari COVID, karena kalau saya lihat dia memakai baju nanti baju APD-nya lengkap dengan kacamata dengan segala macamnya, saya juga kadang-kadang ya Tuhan jauhkanlah dari mara bahaya. Karena dia kalau pulang ke rumah juga harus bertemu anak-anaknya, makanya tidak bisa melihat mamah dulu karena takutnya saya membawa sesuatu. Jadi saya hanya melalui WA dibimbing, saya tidak pergi berobat. Puji Tuhan, minggu ini saya sudah membaik. Itulah yang bisa saya ceritakan di dalam besok tanggal 18 lusa pas 3 bulan suami meninggalkan kita di sini, saya di rumah ini. Jadi ya didoakan saya kuat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Itu dulu, mungkin salam buat semua teman-teman yang berada di grup ini. Maaf kalau saya tidak terlalu sering untuk WA, tapi ini memang bulan ini saya agak agak banyak apa gangguan kesehatan. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah biasanya saya olahraganya treadmill, dulu berenang, tapi sejak suami sulit saya mengatur waktu untuk memakai supir, lalu saya sudah nggak berenang, sekarang hanya olahraga. Eh, itulah yang bisa. Oh, saya ke Tiambun ya, mau bicara. Kita sama. Saya itu vertigo adalah juga kelemahan di tubuh saya. Punya obat-obatnya. Kalau dia kambuh, saya harus makan apa dan saya harus bagaimana. Puji Tuhan, mungkin hanya sehari 2 hari dia akan kembali. Karena obatnya itu-itu saja yang dikasih dokter. Jadi ada khusus latihan untuk vertigo, nanti kalau perlu ke Tiambun saya bisa berikan. Ada kelemahan saya di leher, sering sakit, tetapi saya pikir saya capek fisioterapi dan akhirnya saya sudah 3 tahun selama suami sakit, saya tidak fisioterapi, tapi fisioterapi sendiri. Katanya itu akibat dari bukan kesalahan, akibat dari occupation skill. Jadi karena saya dokter gigi, saya selalu bekerja melihat ke kiri, lalu ada otot-otot yang sudah atrisi atau atrofi dalam beberapa tidak simetris katanya. Tapi saya tidak tahu kenapa orang lain tidak. Jadi tadi ada vertigo, memang itu salah satu kelemahan di tubuh saya, sama MAH. Kalau yang lain, puji Tuhan, bone density, tulang saya bagus, tidak ada yang osteoporosis, dan ya itu saja mungkin.
berbagi buat teman-teman yang ada sakit lutut atau apa, mungkin harus bergerak dan harus ada perlu kalsium, itu saja. Karena saya sampai saat ini dinyatakan bebas dari osteoporosis. Puji Tuhan. Terima kasih teman-temanku sekalian. Terima kasih itu Ida, Salam. Rosida. Jadi wah memang Anda Ya, masuk kepada transisi yang lumayan cukup ya, intensif ya, 3 tahun ya. 3 tahun menolong cuci ya, darah 2 kali. Ya. ya, Bersimpatilah dengan yang dijalani, juga dengan lambung oleh karena makan obat ya. Itulah rupanya kalau kita udah lansia ya. ini. Ya, oke baik. Terima kasih. Nggak dimakan salah. Nanti jadi osteoporosis dimakan lambung. Jadi ya harus pintar-pintar Ya, betul. kita ya ini. Ya, terima kasih. Oke, sekarang lagi Gibson sekarang. Oke. Ya, saya tadi pembukaan tadi saya sudah katakan sudah agak lumayan, tapi sebetulnya saya rasakan belum total sembuhnya. Pertama saya ucapkan selamat berkumpul lagi kita ini ya, sangat membahagiakan bisa ketemu dengan teman-teman ini, rasanya kayak di-refresh lagi gitu. Karena sendirian aja di rumah, walaupun ditemani istri, kayaknya kayak di kurungan gitu ya, kayak betul-betul mampet ya. Hanya nonton TV juga acaranya masalah corona lagi ya. Jadi nggak ada hiburan lain gitu ya. Kesibukan saya ya cuman itu ya, nonton TV, mencari kabar apakah corona ini sudah makin baik atau belum ya. Kalau saya selalu rajin melihat CNN ya, CNN ternyata di CNN pun di Amerika kondisinya bukan membaik, masih terus naik jumlah yang meninggal maupun yang dicurigai kena. Jadi, nah tadi pagi saya melihat berita itu penyiar dari CNN itu, si Chris Cuomo itu tadinya kan dia mencoba tidak masuk rumah sakit ya, jadi dia mandiri di rumah di lantai basementnya. Tapi ternyata pagi ini dia bilang istri saya juga kena ternyata, karena walaupun kami terpisah, dia di atas, tapi kan lewat makanan atau apa laundry-nya atau gimana ya, rupanya istrinya juga terlibat di dalam alat-alat itu ya, dan ternyata hari ini dinyatakan kena gitu ya. Jadi ternyata kalau lewat anu pun ya, dengan peralatan APD itu ya, ternyata juga bisa kena lama-lama kalau ya ada saja mungkin yang silap gitu atau gimana ya, kalau saben hari ketemu begitu ya. Jadi teman-teman yang merasa sudah pakai APD juga hati-hati ya, jangan terlalu kena gitu ya. Itu pelajaran pertama tadi saya lihat, bahwa APD juga nggak terlalu menjamin gitu. Nah kedua ya, kalau penyakit saya sebetulnya tadinya kan ini kan nunggu dioperasi bypass, tapi ya perasaan saya sudah makin sehat karena nggak tahu saya apakah karena obat-obatan yang saya pakai, karena ada 3 jenis obatan yang saya makan sekarang, yaitu pengencer darah, terus kedua obat darah tinggi, ya, obat darah tinggi, dan ketiga obat yang penguat jantung katanya. Saya nggak tahu tuh penguat jantung apanya itu, ya, ototnya mungkin yang dikuatkan. Nah,
yang saya rasakan bahwa kalau saya meninggalkan misalnya obat darah tinggi, itu yang terasa. Itu kalau sehari saja saya tinggalkan dia langsung kepala saya itu rasanya melayang-layang gitu, langsung sempoyongan, dan begitu saya makan lagi langsung reda, ya langsung tenang lagi. Jadi kayaknya memang selama ini saya sudah mengidap darah tinggi, cukup tinggi, cuman saya nggak sadar, gitu ya. Dan akibatnya itu jantung saya itu bengkak, gitu ya. Dan itu sebetulnya pemicu saya punya penyakit jantung ini di sebagian ya, walaupun sebetulnya koroner ya, artinya sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, tapi hari-hari ini dengan saya nggak tahu ya, karena kalau saya itu mencoba apapun yang saya coba, kecuali kalau ke dukun ya, kalau ke dukun enggak, saya nggak coba. Tapi kalau misalnya kan di TV itu suka, di Metro TV kan ada iklan dokter laser itu ya, jadi ada kayak jam tangan itu, katanya metodenya itu pakai sinar laser ke pembuluh darah untuk memisahkan pembuluh-pembuluh kita, butir-butir darah merah kita supaya jangan menggumpal gitu ya. Itu saya udah coba, dan itu udah saya coba 2 bulan terakhir ini. Ya nggak tahu apakah karena itu atau karena memang obat-obatan yang saya makan, tapi rasanya jadi seger gitu ya. Jadi ya bukan iklan ini ya, bukan iklan, karena saya beritahu itu ke teman-teman alumni TB. Itu mah iklan itu, jangan terlalu percaya alat-alat begituan katanya. Tapi ya saya coba sampai hari ini, terus saya coba. Ya nggak tahu apakah gara-gara itu saya agak sehat gitu ya, agak ya artinya sesak napasnya udah kurang ya. Saya belum coba tadi tuh Tamrin advice-nya untuk naik tangga itu ya, saya belum coba, tapi rasanya kalau naik tangga pun saya nggak terlalu nggak ngos-ngosan lagi gitu ya. Jadi kemungkinan ada perbaikan gitu ya. Cuman tambahan itu Rosma tadi katakan ada saraf kejepit ya tadi kalau nggak salah. Saya juga dulu mengidap saraf kejepit di lumban keberapa itu, keempat atau kelima itu ya, dari bawah. Itu membuat saya tuh sering kayak kesetrum gitu ya, sampai kadang-kadang kaget terjatuh sendiri gitu ya. Nah, saya caranya mengobati itu udah macam-macam ya, ke fisioterapi itu yang ditarik-tarik ya, kakinya ditarik betot ya, kemudian ada di Bandung ini ada apa disebut Hasan Panas namanya, jadi dia punya ramuan obat ya, obat minyak yang dioleskan ke punggung kita itu, ke punggung. Nah, itu bisa membuat bengkak dari bengkak dari pinggiran dari tulang punggung kita itu agak mengkerut gitu ya. Nah, mengkerut sehingga mengurangi tekanan ke sumsum tulang belakang kita itu ya, sehingga dia mengurangi tekanan sehingga ya saraf kejepitnya terasa sembuh gitu ya, terasa sembuh. Nah, tolong Mas dihentikan dulu itu goreng-gorengannya, agak ribut. Itu nggak bisa, nggak kedengeran nanti. Tolong Mas. Bukan, itu bunyinya tuh keras banget. Nah, ini nyonya lagi goreng ikan itu, jadi agak ribut. Nah, jadi itu saya coba, ya artinya dengan minyak tadi itu. Tapi biasanya saya coba itu sebulan lagi datang lagi, ya itu artinya lah saraf kejepitnya kambuh lagi gitu ya. Nah, itu saya sudah coba berulang-ulang sampai berapa tahun. Akhirnya
saya ketemu cara lain, yaitu tusuk jarum. Ya, tusuk jarum. Sebetulnya tusuk jarum itu sudah saya awalin dari tahun 85, tahun 85. Itu saya dapat saraf kejepit itu setelah pulang dari Prancis dulu. Karena di sana saya tahu cara mengobatinya gimana, akhirnya saya bawa pulang ke Indonesia. Akhirnya saya pergi ke mula-mula ya saya diperkenalkan tulang saya ya di Medan, coba ke Shinsei katanya, Shinsei. Saya nggak ngerti itu penyakit apa dulu. Nah akhirnya saya ke Shinsei, Shinsei-nya itu pendetanya Buddha itu ya di kelenteng, terus dia kasih tusuk jarum, sembuh ya, sembuh. Kemudian tapi sebulan kemudian kambuh lagi ya. Akhirnya setelah pulang saya ke Bandung, ya saya coba mencari Shinsei yang bisa mengobati. Akhirnya saya dapatkan beberapa Shinsei di Bandung yang mengobati pakai akupuntur. Nah, itu sembuh berkala. Jadi sebulan sembuh, datang lagi, sebulan sembuh. Akhirnya saya ketemu akupuntur yang ya saya bilang tanda kutip agak ada ilmunya gitu ya. Nah, itu di Poliklinik ITB ada namanya Ibu Nani ya. Ibu Nani ini istri dosen juga ya, tapi sudah almarhum ya. Nah, kemudian dia pakai diagnosa dulu ya, di mana letak daripada bengkaknya itu ya, bengkaknya itu. Nah, setelah ketemu dia tahu, baru dia lakukan pengobatannya itu, treatmentnya itu, tusukannya itu kepada tempat-tempat yang dapat menyembuhkan. Nah, saya lakukan secara rutin, akhirnya sampai kira-kira 3 bulan, akhirnya sampai hari ini saya punya saraf kejepit nggak pernah kambuh lagi. Betul-betul tuntas sampai hari ini. Itu sudah kira-kira berjalan 10 tahun lah. Ya. Jadi maksud saya bukan mengiklankan itu, tapi mana tahu punya punya kesempatan datang ke Bandung, datangilah Ibu Nani itu kalau mau pakai akupuntur pengobatannya. Itu kira-kira. Jadi mengenai keluarga kami ya tentunya saya juga punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki kerja di bank, ya di bank sampai hari ini juga dia masih aktif ya, artinya karena bank itu walaupun sedang heboh-hebohnya COVID ini, di tokenya dia memaksa dia harus tetap bekerja ya di bank di Bandung ya. Nah, kalau yang putri itu sudah menikah tapi tinggal di Tangerang ya, di mana namanya Tangerang ya, di Tangerang. Nah, sudah sama-sama memberikan saya masing-masing 1 cucu ya, sama 1 cucu dari anak, 1 cucu dari perempuan, anak perempuan. Ya dua-duanya sehat semuanya, menyenangkan ya. Cucu-cucu saya itu sehat semua, tumbuh sehat. Cuman cucu yang dari laki ini kan sudah TK ya, udah sekolah. Dia pun dia harus tetap di rumah, nggak boleh ke sekolah, ya tapi ya belajar di rumah aja gitu. Jadi ya menyenangkan lah melihat cucu tetap mau semangat walaupun di rumah, gitu ya. Nah, mengenai apalagi ya cerita mengenai ya obat-obatan lah ya, mengenai obat-obatan. Ya saya hari ini masih tetap terus ada 6 obat saya, 6 obat yang itu tadi 2 untuk pengencer darah, 1 untuk tekanan darah tinggi, dan 2 yang lainnya itu untuk pengobatan jantungnya, ya artinya untuk nggak tahu saya untuk proses apanya itu. Nah, ya saya rajin terus makan itu, walaupun dengan kadang-kadang saya coba eksperimen. Kalau ini saya tidak makan hari ini apa efeknya gitu ya. Nah,
Ternyata itu kalau obat darah tinggi saya berhentikan, besoknya langsung saya sempoyongan langsung, ya. Saya langsung sempoyongan sampai saya makan lagi gitu, baru reda gitu. Jadi kayaknya udah parah saya punya darah tinggi. Dan memang dilihat dari sejarah, ibu saya itu darah tinggi, ya. Stroke, ya. Stroke. Beliau meninggal umur 65. Stroke. Lama, 10 tahun sebelumnya. Dia meninggal setelah 10 tahun. Nah, jadi adik saya pun ya kena stroke juga yang perempuan, ya. Bukan stroke ya, kena juga darah tinggi juga, ya. Sekarang dia terus makan obat juga, ya. Terus adik saya laki-laki yang bungsu, yang paling bungsu itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ya. 10 tahun yang lalu juga kena jantung juga, serangan jantung. Nah, jadi kayaknya di keluarga kami turunan dari ibu ada bakat-bakat penyakit daerah itu, ya, jantung sama darah tinggi gitu, ya. Makanya selama ini saya nggak sadar itu. Akhirnya saya dibangunkan lah dengan hari waktu kita kumpul-kumpul di Brastagi itu, kok mendadak saya sesak napas gitu, ya. Sesak napas, baru saya tahu bahwa saya itu kena koroner gitu, ya, kena koroner. Ya untung secara dini saya lebih cepat tahu sehingga saya melakukan tindakan-tindakan pencegahan lah, ya. Sampai hari ini saya mulai bagus lah, mulai rasanya segar, ya, mulai segar. Tetapi ya mungkin ya itu tadi ketergantungan saya ke obat itu ya udah seperti teman-teman yang lain, ya, kakak-kakak saya sama abang-abang saya ini semuanya sudah bergantung kepada obat udah lama gitu, ya. Kalau saya itu baru sadar beberapa tahun terakhir ini, ya, setahun terakhir ini baru sadar kalau udah tua itu ya memang harus waspada kepada yang penyakit-penyakit yang istilahnya regeneratif, ya, regeneratif. Artinya memang penyakitnya orang tua gitu, ya, penyakitnya orang tua. Memang kita nggak bisa berlari dari sana, ya, kita nggak bisa lari dari sana. Oke, itu aja yang saya ingin mau ceritakan. Saya sangat menghargai sekali, sangat terhibur sekali saya dengan acara kita ini, karena dengan begitu kita artinya digairahkan gitu, ya, seolah-olah masih ada teman gitu, ya, masih ada teman yang bisa diajak bicara, diajak berdoa bersama dan lain-lainnya. Terima kasih tulang saya Badu yang tentunya sangat saya hargai ini, ya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih lai saya Gibson. Dulu rumah kami juga berdekatan di Kampung Durian di Medan. Pulang sekolah jalan kaki sama-sama. Ya, jadi saya mulai seperti yang saya sudah sampaikan, dalam 6 bulan ini saya 2 kali operasi. Jadi bulan November tanggal 15 prostat, kemudian 18 Februari ada penyumbatan di saluran urin. Kalau itu operasi besar, ditangani oleh tim dokter. Jadi ya syukurlah sudah selesai. Pas baru permulaan COVID-19 lagi rame-rame. Seandainya mundur sedikit, wah saya pasti nggak bisa operasi, udah susah. Dan sekarang sudah lebih enak lah, sudah lebih normal. Tetapi seperti kata teman-teman tadi semua, masih terus dengan obat darah tinggi. Sudah 15 tahun makan obat darah tinggi. Dan itu tiap hari. Ya, kemudian
Ya, keluarga semua baik. Jadi ada 3 keluarga, anak saya di Bandung, kemudian satu di Kamboja, sudah 10 tahun di sana. Sudah kita bilang pulang aja, tapi masih belum terbuka jalan katanya. Jadi nggak tahu lah. Jadi cucu 6, karena memang dari yang pertama sama yang bungsu nggak ada. Tapi dari yang kedua dan yang ketiga saja. Ya, jadi untung sudah ada pangkuari dari anak saya, ada 1 anak laki, namanya si Evan, umur 7 tahun sekarang. Jadi Oppo Evan lah gitu ya. Ya, jadi terima kasih itulah. Dan kebetulan saya coba sebentar tadi lihat, rupanya istri masih potong-potong sayur, jadi belum bisa gabung. Saya tadi waktu saya switch gambar itu sambil lihat, tapi saya dengar lah Gibson karena saya pakai apa? Pakai dia earphone. Ya, apa yang disampaikan. Nah, jadi ya itulah keadaannya. Sebelum kita berdoa, kalau tidak keberatan, mungkin saya membagikan 1 ayat, boleh ya? Iya. Iya, Lai Sabab masih ada ya? Agak gelap soalnya. Iya. Oke, saya bagikan 1 ayat saja untuk pegangan kita, khususnya lansia ini ya. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 24. Ayat ini biasanya dikategorikan sebagai jaminan keselamatan kita. Ya, jaminan keselamatan kita. Jadi dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, tertekan tadi sedikit. Saya ulangi, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi yang pertama dikatakan di sini sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan verily, verily I say unto you. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah berkata sesungguhnya, itu sesuatu yang pasti ya. Nah, apa yang dijamin di sini? Ada 3 hal bagi orang yang sungguh percaya. Dikatakan bahwa dia sudah beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, tidak masuk dalam hukuman lagi nanti kalau sudah mati. Kemudian yang ketiga, sudah berpindah dari maut kepada hidup. Maksudnya sudah berpindah dari hukuman kekal kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, saya rasa kita perlu terus berpegang kepada firman, karena hukum hidup di dunia ini semua kita akan berakhir. Tetapi setelah itu kita kemana? Jadi kita harus ada pegangan. Nah, seringkali orang hanya berpegang kepada perasaan. Kadang-kadang merasa, wah saya hari ini merasa nggak enak, mungkin saya belum diterima Tuhan. Atau besok-besok kebetulan di gereja enak dengar janji, oh saya sekarang diterima gitu.
Kemudian besoknya lagi saya tidak diterima. Jadi dasar yang pegangan kita itu haruslah mendasarkan kepada firman Allah. Jadi firman ini yang menjanjikan. Karena dia dengan betapa serius mengatakan sesungguhnya, ya, barang siapa yang mendengar perkataanku, jadi kita mendengar firman-Nya, kemudian percaya kepada Dia yang mengutus aku, bahwa Dia adalah diutus oleh Allah Bapa di sorga, dia sudah mendapat yang pertama hidup yang kekal. Jadi kematian itu bagi kita menjadi suatu perpindahan hidup di dalam daging atau jasmania kepada hidup di dalam penantian. Nah, mengenai hidup penantian ini dijelaskan dalam Lukas 16 tentang seorang yang percaya namanya Lazarus. Setelah dia mati, dikatakan dalam Lukas 16, kemudian malaikat Tuhan menjemput dia. Ya, jadi bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sudah berpindah daripada maut kepada hidup. Jadi kapan saja kalau kita mengakhiri, kita tinggal berpegang pada janji ini, dan di dalam doa seperti Tuhan Yesus berdoa yang kita peringati Jumat Agung yang lalu, aku menyerahkan rohku kepadamu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan roh kita. Kita berarti beralih dari kehidupan jasmania di sini bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi untuk mengingatkan saja supaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sekarang saya akan buka supaya teman-teman bisa semua ngomong. Karena tadi itu saya mute-kan ya. Jadi sekarang teman-teman bisa ngomong semua. Sorry. Iya. Halo? Ya, sudah bisa sekarang. Ya. Ya. Boleh? Ya, silakan. Ya. Ya, kalau firman itu sendiri sudah jadi jaminan, artinya kadang-kadang yang membuat kita tadi bimbang lagi itu sebetulnya kadang-kadang seperti tadi kalau kita lagi sakit atau lagi gangguan gitu ya, apakah ini hukuman atau gimana gitu, kita merasa begitu, ya kan? Tapi sebetulnya nggak perlu, ya nggak perlu karena penderitaan itu sendiri tidaklah dicabut Tuhan dari kita, karena kalau kita lihat sejarah gereja pun orang Kristen yang tekun selalu ya kan itu penganiayaan juga berlaku bagi mereka gitu ya, artinya tetap mereka di bawah salib gitu ya, artinya tapi mereka bertekun itu kenapa? Karena mereka ada jaminan tadi itu ya, karena ada jaminan kalaupun saya di sini tersiksa ataupun tetap ada jaminan saya masuk surga gitu kira-kira gitu. Ya, jadi sebetulnya itu artinya intinya kita apapun yang kita alami, kesedihan atau apapun di dunia ini, yaitu bagian daripada kehidupan di dunia ini yang memang sudah harus belum sempurna gitu ya, belum sempurna. Jadi kita harus terima itu. Nah, cuman saya ada satu tulang ya yang perlu saya tanyakan. Ya, silakan. Saya terinspirasi dari kemarin ya, ada acara di gereja kami yang disebut Marulau Nahohom. Nah, pernah dengar tahu itu. Jadi pendeta kami ada 5 orang, kebetulan dua gereja itu satu dikumpulkan, itu bergilir mereka mengutarakan mengucapkan narasi penderitaan Yesus kita itu ya. Nah, ada satu statement yang agak kurang tepat saya kira. Mereka seolah-olah
menyesali kenapa si Pilatus ya sudah nggak menemukan kesalahan Yesus, kok nggak diselamatkannya Yesus kita itu ya dari salib gitu ya. Padahal sebetulnya justru kan itu sebetulnya kalau si Pilatus misalnya memilih si Barnabas daripada Yesus, ya artinya genaplah itu ya apa namanya itu nubuat dari awalnya itu ya, bahwa Yesus itu harus mati begitu ya, harus mati dari dalam kehinaan gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi ada yang kurang pas. Seolah-olah bolak-balik mereka menyalahkan si Pilatus begitu. Kenapa kau sampai hati tidak melepaskan Yesus pada saat itu? Seolah-olah begitu. Ya, itu mungkin nggak tahu saya apakah itu memang suatu teologi yang kalau saya melihat, ya walaupun saya tidak mengatakan kira-kira, tapi saya bersyukur Yesus itu sampai titik-titik terakhir dia tidak menolak minuman itu ya, artinya dia tidak menolak kematian itu dengan cara yang fatal, yang terhina begitu ya. Ya, kira-kira betul. Itulah. Ya. Ya, jadi apa yang Anda bagikan itu benar ya. Jadi firman Tuhan berkata misalnya Lukas 14, tatkala Tuhan Yesus telah bangkit, ada 2 orang murid yang berjalan ke desa Emmaus. Terus mereka lagi bersedih sekali mendengar berita bahwa mayat Yesus hilang, tapi ada yang mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Akhirnya di dalam Lukas 24 itu Tuhan Yesus berkata, "Oh, apakah engkau tidak tahu bahwa telah difirmankan Kristus harus menderita?" Nah, dia menjelaskan dari seluruh perjanjian lama. Secara singkat, maksudnya berita tentang penderitaan Kristus yang pertama adalah di Taman Eden, tatkala Adam dan Hawa merasa malu, mereka menyematkan diri dengan daun ara, maka Allah membungkus mereka dengan kulit binatang. Jadi berarti sudah ada korban di situ. Tapi juga Tuhan juga menyatakan bahwa si ular itu akan mematuk tumit dari benih perempuan, tapi benih perempuan itu akan meremukkan dia. Jadi mengalahkan maksudnya ya. Jadi sejak dari situ sudah ada gambaran, saya masih bisa memberikan contoh-contoh lain. Misalnya seperti waktu Abraham mempersembahkan Ishak, kemudian tiba-tiba malaikat datang, Abraham katanya, "Aku melihat ketulusan hatimu." Dia menoleh ke belakang, ternyata ada anak domba yang tersangkut, maka anak domba itulah pengganti Ishak untuk dikorbankan. Jadi seluruh perjanjian lama benang merahnya sebetulnya ke sana, sampai kepada ibadah orang Israel yang terus-menerus kalau berdosa harus membawa korban ke bait Allah, darahnya dicurahkan, dipercikan, dan kemudian korban itu dibakar. Jadi memang itu harus digenapi, ya harus digenapi gitu ya. Jadi sebetulnya tidak boleh terlalu ekstrim seolah-olah menyalahkan. Dan sesungguhnya bukan vonis dari Pilatus yang membuat Yesus harus tersalib, tetapi adalah kerelaannya sendiri. Dari mana kita tahu? Nah, pada waktu di Taman Getsemane, Yudas datang, dia mencium, terus Petrus mencabut pedang. Kemudian ada hamba dari bait Allah yang kena telinganya terpotong. Terus Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Yesus mengambil telinga itu supaya enggak rusuh, dikembalikan. Lantas Tuhan Yesus membuat statement, "Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa meminta 12 legiun malaikat untuk memusnahkan ini semua?" 12 legiun itu 1 legiun 10.000.
Jadi itu nggak ada artinya. Tetapi karena dia memang sudah memutuskan, di dalam Yohanes 16 dikatakan bahwa oleh karena aku mengasihi Bapa, kata Yesus, maka aku menyerahkan diriku dan aku akan menerima kembali. Jadi walaupun memakai semua kejahatan manusia menuntun itu, tapi puncaknya adalah karena keputusan Yesus sendiri rela untuk itu karena kasihnya kepada kita. Ya, sama kita, setuju saya. Ya, oke. Ada yang lain mungkin yang mau berbagi tentang firman Tuhan? Nah ini ada sedikit saya kalau bisa tambahkan sedikit. Silakan, Ya. silakan. Ini masalah teknis saja sebetulnya. Oke. Nah itu tadi waktu di Getsemane itu kan diajaknya si Petrus dengan 2 orang lagi nih ya, 3 orang mereka ya menemani Ya, dia. 3 orang, Yakobus dan Yohanes. Waktu diajaknya berdoa itu ya. Ya betul, Yakobus dan Yohanes ya. Oke. Tapi kan tertidur mereka. Ya betul. Ya kan? Artinya tertidur, benar tertidur. Ya. Artinya waktu Yesus berdoa, ya, mestinya kan mereka nggak dengar. Ya, nggak dengar lagi. Ya. Dan kemudian setelah itu kan langsung ditangkap dia. Kan artinya mereka nggak bertemu lagi sebetulnya. Ya, nggak bertemu lagi sampai hari kebangkitannya ya, sampai dia di Galilea lagi bertemu ya, di situ dia ketemu mereka. Nah, maksud saya penulis kitab Perjanjian Baru dari mana dia tahu apa yang didoakan Yesus pada saat murid-muridnya ini tertidur gitu ya. Mestinya kan kalau mereka tidak tertidur kan dia pasti dengar itu ya. Dan laporan mereka lah yang menceritakan apa doa Kristus waktu itu. Kira-kira gimana penjelasannya? Iya, betul. Saya akan baca dari 2 Petrus 1. Sebentar, saya ambil dulu ayatnya. Sapu lidi kan? Sebentar, ya. Siapa yang nyanyi? Lagi ada suara-suara lain ya. Ya. Oke. Saya akan baca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ya. Lagi ada suara-suara ya, itu dari mana? Nggak tahu dari mana. Oh, masih ada. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke. Saya baca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara demi atas nama Allah. Jadi penulisan Alkitab adalah melalui inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah penulis utama dari firman Allah yang memberi inspirasi kepada nabi dan rasul-rasul. Setelah masuk.
Ya. Jadi tatkala seorang diberi inspirasi, kadang-kadang dia bisa di dalam pikirannya melihat peristiwa Getsemane itu dan bagaimana Yesus berdoa dan bagaimana kejadiannya begitu. Oleh karena itu memang Alkitab disebutkan sebagai diilhami. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah berfaedah bagi pelajaran, bagi menyatakan kebenaran, bagi mendidik orang dalam kelakuan, dan juga menyatakan hal-hal apa yang harus dipercayai. Ya. Jadi itulah tulisan Alkitab bukan rekaan manusia, itu maksudnya 2 Petrus 1, 20, 21, tetapi orang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa memimpin kita kepada situasionalnya sehingga dia persis dapat menuliskan bagaimana peristiwanya. Kira-kira begitu. Oke. Ya, bisa di... Ada teman lain yang mau mengomentari atau menambahkan? Ini Sabam udah nggak kelihatan nih Sabam. Sabam, bapak penatua kita ini Sabam. Kalau Ibu Rosma, ibu guru jemaat lagi. Ibu guru jemaat. Mantan. Kenapa itu? Ada yang mau ditambahkan? Saya kira begini aja, ya. Seperti yang kita alami di masa lanjut usia ini, banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan. Ya, itu memang sudah terjadi, sudah ini pemberian Tuhan kita bisa dengan sampai umur demikian, tapi dengan gangguan-gangguan kesehatan. Jadi saya pikir ya kita sambil melakukan usaha atau upaya-upaya tindakan dokter, tindakan rumah sakit dan obat-obatan, ya kita dengan bersujud di hadapan Tuhan untuk memohon agar boleh sebagai perantara Tuhan untuk menyembuhkan atau memulihkan Tuhan. Mungkin nggak bisa langsung benar karena kita sudah lansia. Dengan doa itu kita bisa tentram hati dan pikiran kita, dan kita memohon Roh Kudusnya Tuhan selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Itu aja saya kira. Makasih. Itu Badu. Halo, bisa saya tambahkan tadi kira-kira berapa orang kita yang punya anak? Saya sendiri, anak saya nomor 2 belum dikasih keturunan, sudah 5 tahun, belum didoakan. Jadi berikan Tuhan keturunan. Ya baik, terima kasih. Boleh saya tunjuk 2 orang yang memimpin kita dalam doa? Satu Ito Dame, yang kedua Lai Gibson lah ya, yang menutup kita dalam doa. Jadi pertama Ito Dame dulu, baru kemudian Lai Gibson ya, menutup dalam doa. Ini yang saya doakan apa Ibu, sebagai doa ya, topik umum atau apa hal yang dibagikan tadi yang sepanjang masih diingat ya. Wah. Ya. Nanti kalau ada yang terlupa saya doakan bantu. Tapi
Itu Damai dulu, kemudian Lai Gibson. Terima kasih. Satu dalam doa. Berkat-Mu kami bisa di dalam kesehatan kami yang sudah tua ini Tuhan dapat lagi bertatap muka. Tuhan, kami tadi telah memaparkan satu persatu kami Tuhan, memaparkan masalah keadaan kami masing-masing. Tuhan mendengar itu semua. Tuhan, di antara kami, Rosma, ada berpenyakit Tuhan, kelemahan di lutut Tuhan, dan juga Tuhan saraf terjepit. Tuhan, kami juga mendengar tadi teman kami Rosida yang mempunyai sakit juga di kelemahannya Tuhan di dalam usianya ini, vertigo. Tuhan, kami bawa teman-teman kami di dalam doa ini Tuhan, dan juga saudara kami Gibson Sianipar yang dalam beberapa bulan ini Tuhan, dia dinyatakan mempunyai penyakit penyumbatan di jantung. Dan juga Tuhan, teman kami Tiambun juga mengalami vertigo, dan teman kami Tamrin juga ada mempunyai penyakit Tuhan, sehingga dia harus memakan obatnya Tuhan beberapa biji setiap hari. Dan juga Tuhan, teman kami Sabam, semua Tuhan, saya juga Tuhan, Ito Badu juga Tuhan, yang mengalami penyakit di prostat dan telah dioperasi Tuhan. Tuhan mendengar semua perkataan kami Tuhan. Kami bermohon Tuhan, agar Engkau menguatkan kami satu persatu dan memberikan kesembuhan Tuhan di dalam penyakit kami itu Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Kalaupun kami memakan obat itu Tuhan, itu hanyalah untuk memperlambat penyakit kami. Kami meminta kepadamu Tuhan, berkati Tuhan semua obat yang kami pakai, agar kami dapat merasakan lebih baik Tuhan untuk di hari-hari yang mendatang ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami di dalam usia yang tua ini Tuhan sudah mempunyai kelemahan-kelemahan, dan kami sadar Tuhan semua ini adalah sesuatu yang harus terjadi bagi kami manusia. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap bermohon kepadamu, kuatkan kami Tuhan. Di dalam usia kami ini yang tua Tuhan, tetaplah Engkau yang mengingatkan kami, agar kami tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan kesehatan kepada kami dan memberikan umur yang panjang. Tuhan Bapa di sorga, kami juga membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami semua Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga mereka Tuhan, turunan kami satu persatu,
agar mereka dapat sehat juga Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Terutama Tuhan pada masa sekarang, penyakit yang mewabah di dunia ini Tuhan, COVID-19. Tuhan, jauhkanlah ini Tuhan dari kami, agar kami dapat hidup dengan tenang Tuhan. Banyak yang sudah meninggal Tuhan, dan berikanlah kami Tuhan keyakinan bahwa semua itu akan berlalu dengan kekuasaan-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berikanlah kami Tuhan di dalam permohonan-permohonan kami ini. Jauhkan kami Tuhan dari pikiran-pikiran yang akan membawa kami ke dalam pencobaan, agar kami tidak percaya Tuhan akan kuasa-kuasa dunia ini, tetapi kami tetap percaya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, di atas segalanya itu Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan layak menerima berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Ya Tuhan Bapa kami, kembali lagi kami datang sujud ke hadirat-Mu, menyatakan syukur dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami baru memperingati hari kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, Maha besar Engkau, Maha kuasa Engkau, karena Engkau telah memperlihatkan kepada dunia ini bahwa Engkaulah yang mengendalikan dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kebangkitan-Mu, sehingga menghancurkan semua pandangan seolah-olah bahwa dunia ini tidak ada penguasanya. Ya Tuhan, kami patut bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat bertemu sesama alumni SMA 2 ya Tuhan, yang sekian tahun sudah berpisah dan bertemu kembali setelah kami sudah mengalami penuaan. Ya Tuhan, kami tentunya masih memohon kepadamu agar di masa tua kami ini Kau berikan kesehatan yang sesuai dengan umur kami ya Tuhan. Agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan pikiran yang masih terang, kekuatan yang masih bisa, tidak bergantung kepada orang lain. Agar kami ya Tuhan, jangan sampai terjatuh kepada kekecewaan, sehingga kami kecewa untuk melanjutkan kehidupan ini, dan tidak lagi menjauh daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah membicarakan segala macam penyakit yang datang kepada kami. Semuanya itu adalah penyakit yang seyogianya memang diderita orang tua. Tapi kami masih bisa meminta kepadamu dan Engkau berkuasa untuk menyembuhkannya. Karena itu ya Tuhan, sembuhkanlah semua penyakit yang datang kepada kami itu. Agar kami dapat ya Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh kegembiraan. Ya Tuhan, mungkin doa kami ini tidak sempurna, tetapi Engkau menyempurnakannya itu ya Tuhan. Apa yang tidak terucap pada doa kami ini, Kau sendiri tahu apa yang diperlukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga juga
tadi itu kami Rosma minta tentang anaknya Tuhan yang merindukan ada keturunan. Biarlah Tuhan memimpin, memberkati semua usaha-usaha mereka. Karena di atas itu semua kami tahu bahwa itu adalah kuasa dan anugerah-Mu ya Tuhan. Ya, pimpinlah dan jadilah kehendak-Mu bagi anak dari itu Rosma. Bapa di sorga, juga kami berterima kasih karena dapat secara jarak jauh bersatu di dalam iman. Terima kasih juga atas firman-Mu tadi dari Yohanes 5 ayat 24 bahwa Engkau yang berjanji secara sungguh-sungguh orang yang percaya mendengar kepada Tuhan Yesus, kami telah beroleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum, tapi sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih atas pengharapan dan atas karya Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus kami, menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami boleh berpengharapan akan hidup yang kekal selama-lamanya dengan Bapa di sorga. Berkatilah kami semua Tuhan, walaupun kami secara berjauhan, baik yang di Medan, itu Dame, itu Santi, tadi yang sudah join dengan kami, yang di Jakarta, ke Tiambun, Sabam, Tuhan sungguh melindungi, dan kami yang di Bandung maupun yang di Bogor, Tuhanlah terus beserta kami. Dalam iman Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami di dalam tangan-Mu. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Ya, saya buka lagi lainnya, bisa ngomong lagi. Silakan. Udah. Oke. Ya baik. Banyak gangguan suara ya. Oh, Iya. itu ajan masjid di dekat rumahnya itu Dame. Iya betul. Iya pas waktunya. Ini Namburu Dame lagi dari Rantau Prapat atau Medan ini? Di Medan. Oh, lagi di Medan. Dari Medan. Iya. Itu suara orang apa? Sholat. Azan. Pas di belakang rumah kami masjidnya. Iya. Aduh. Ingat kan Rosma? Di belakang rumah. Suruh pindah lah itu. Oh, iya. Pindah masjidnya. Nanti dilemparnya kita. Gereja. Iya ya. Apa ya? Iya. Ini itu Sabang ngumpet. Sembunyi terus itu Sabang. Yang gelap ini kayaknya. Iya. Kameranya kayaknya kurang bagus ini. Gelap. Oh, udah terang. Ini udah semakin terang. Di depan apa nih? Lampu ini. Oh iya. Lampunya kurang terang itu. Kameranya mungkin. Soalnya kan kangen lihat wajah-wajah teman. Iya. Benar. Ya. Padahal rumah kita agak dekat kan itu Sabangnya. Tapi nggak pernah ketemu. Ya, benar. Ya udahlah. Ngasongan nagin jangari. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Ya, berkati. Bye-bye semua. Ya, baik. Terima kasih. Ya.